Mengajak orang atau menunjukkan kepada orang kebaikan. Ad-dal alal khair kafa'ilih, itu yang umum. Petunjuk, orang yang memberikan petunjuk atas kebaikan, kafa'ili seperti orangnya. Hadis ini mengatakan mandalla alal khair, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu, maka orang yang menunjukkan mithil, mendapatkan kesamaan ajar pahala kafa'ili seperti yang melakukan. Tapi di situ ada perbedaan antara ulama hadis. Ada yang mengatakan artinya dia dengan perbuatannya mendapatkan pahala sebagaimana orang melakukan dengan perbuatannya. Saya menunjukkan, bertasbihlah kamu dengan ini. Orang itu mendapatkan pahala dengan tasbihnya. Saya mendapatkan pahala dari memberikan petunjuk. Bukan pahalanya tasbih, tapi pahalanya memberikan petunjuk. Nah. Tapi ada yang mengatakan enggak, pahalanya persis dengan orang itu. Orang itu pahalanya dari mana? Dari bertasbih. Saya mendapatkan pahala dari bertasbih juga. Dari bertasbih. Lah hadis ini sebetulnya lengkapnya gini. Ada orang, nah, kalau bisa kita gambarkan itu, kendaraannya mogok, macet. Nah, sedangkan dia butuh untuk berangkat, untuk jalan. Misalnya ada yang sakit di situ, kepingin ke rumah sakit, atau ada yang mau buang air besar, mau ke toilet, sedangkan ya butuh perjalanan. Datang ke seseorang, orang itu ngomong, nggak punya apa-apa untuk bisa mengantarmu atau membantumu. Tapi akan aku tunjukkan kamu kepada orang yang bisa membantumu, menolongmu. Akan aku arahkan kamu kepada orang yang dapat membantu, menolongmu. Akhirnya kata ya Rasulullah, man dalla alal khair, ya, falahu ajru, falahu mithlu ajru fa'ili, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya. Itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus menjadi orang yang selalu mengajak orang melakukan kebaikan. Tapi jangan kemudian kita termasuk yang meninggalkan. Kita hanya mengajak tapi kita meninggalkan. Ya. Kita memberikan semangat tapi kita sendiri tidak melakukan. Jangan. Dan itu seperti yang disampaikan oleh Allah, akhirnya melupakan dirinya. Ya. Menyelamatkan orang tapi melupakan diri, sehingga seringkali dicontohkan seperti jarum. Nah, jarum itu memberikan pakaian kepada yang lainnya tapi dia sendiri telanjang. Seperti lilin memberikan sinar cahaya kepada orang tapi dia sendiri terbakar. Nah, bahkan dianggap nggak waras itu. Menyelamatkan orang tapi dia sendiri menyelakakan dirinya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kita selain mengajak orang, menghalangi orang dari keburukan, kejahatan, lakukan. Lakukan walaupun ajakan kamu kepada orang itu belum mampu semuanya kamu lakukan sendiri. Tapi minimal bukan kamu meninggalkannya, kamu melakukannya. Yang kamu larang orang melakukannya, hindari. Jangan kamu mengerjakan. Hanya seperti orang yang dikelilingkan di neraka. Dikelilingkan di neraka, semua penghuni neraka akan melihatnya, dan orang-orang yang mengenalnya akan luluh. Ini orang yang so alim nih. Kalau kita melakukan ini, dia melarang. Kalau kita meninggalkan ini, dia marah. Pak. Bukankah kamu dulu yang melarang aku melakukan kejahatan ini, kemaksiatan ini? Bukankah kamu yang menyuruh aku untuk melakukan ini dan itu? Iya. Loh, tapi kamu kok di neraka? Loh, kamu kok diadab seperti ini, dimurkai seperti ini? Ya. Akhirnya dia jawab, kuntu amuru wala ati wa anha anisyar wa ati. Aku dulu memerintahkan orang melakukan kebaikan, tapi aku sendiri nggak melakukannya.
melarang orang melakukan kejahatan tapi aku mengerjakannya. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta azim. Akhirnya apa? Double kita. Kita mengetahui kalau itu dosa tapi kita mengerjakannya. Nah ini akhirnya double, apalagi kita sudah mengingatkan orang tentang hal tersebut. Jadi apa yang sudah kita sampaikan kepada orang, kita harus lebih melakukannya. Nah, kalau itu perlu meninggalkan, berarti kita harus lebih meninggalkannya. Harus lebih meninggalkannya. Lah mengajak orang ini jangan pernah kita kenal lelah atau putus asa. Dan bisa kita pelajari daripada Nabi Muhammad. Yang dihadapi Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal, yang sebelumnya Abu Sufyan, yang sebelum mereka masuk Islam Abu Sufyan, dan yang lain sebagainya. Akan tetapi karena tidak pernah putus asa dalam mengajak kebaikan untuk mereka beriman kepada Allah, akhirnya apa? Berhasil. Dari tokoh-tokoh mereka banyak yang akhirnya masuk Islam. Walaupun ada yang belum, tapi banyak dari tokoh mereka yang masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam dari tokohnya mereka. Dari tokohnya mereka masuk Islam, dan banyak lagi. Banyak lagi. Kenapa? Karena putus asa. Kita kan seringnya putus asa. Seringnya putus asa. Terus mulai kapan? Sampai saiki pancet tidak berkembang, putus asa. Padahal Nabi Muhammad telah dijadikan contoh oleh Allah kepada kita, nggak pernah putus asa. Walaupun kita misalnya menjadi minoritas, tapi kalau kita gigih terus mengajarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan, baik itu dengan perbuatan ataupun dengan sikap kita, insya Allah Allah akan membukakan jalannya. Wali Songo datang ke Indonesia, atau sebelumnya Wali Songo datang ke Indonesia. Indonesia siapa? Indonesia ada apa? Datang berapa orang? Indonesia yang luas, yang datang cuma beberapa orang. Beberapa orang dari negara Indonesia yang luas ini. Tapi hasilnya apa? Hasilnya sangat luar biasa. Mereka membawa apa? Semangat. Dari negaranya sudah membawa semangat. Bukan optimis. Bukan pesimis. Bukan pesimis. Tak mungkin. Mereka di sana itu nyembahnya ini, nyembahnya itu, kita datang ditolak. Bisa-bisa kita ini. Optimis mereka. Yang ke Eropa, yang ke Amerika dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Berhasil. Ada dari mereka yang masuk Islam satu demi satu, dari sini, dari situ, dan yang ini dan yang itu dan yang lain sebagainya. Kenapa? Nggak kenapa putus asa. Apalagi itu adalah jalannya Nabi Muhammad. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Jalannya Nabi Muhammad apa? Selalu mengajak orang beriman kepada Allah. Selalu mengajak orang untuk menjadi orang yang muttaqi, orang yang bertakwa. Selalu, kapanpun, dimanapun. Nah, karena itu kita harus jangan putus asa, jangan melempem terus. Ada yang menghina ini, ada yang mencaci ini, ada yang memfitnah itu, masuk kanan, keluar kiri. Nggak usah ikut itu, kemudian kita jadikan halangan. Kalau kita terus sampai ada satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja dari ajakan kita itu akhirnya mendapatkan hidayah, berubah dari orang ahli maksiat ke menjadi orang yang ahli taat, dari orang yang nggak sholat menjadi orang yang sholat, dari nggak puasa menjadi puasa, satu aja.
Dari sekian lama dan sekian banyak yang kita sampaikan. Sekian lama, sekian banyak. Tapi satu, itu sudah memuaskan diri. Mancing mulai isu sampai bengi. Entuk siji puas daripada ndak blas. Mancing, bendino mancing ndak entuk-entuk. Pada suatu hari dapat, oh puas dia. Beberapa hari dapat, satu hari dapat cuma satu lagi. Puas dia. Wah, itu menjadi kebanggaan dan kesenangan dalam dirinya. Lah seperti itu dalam dakwah. Ketika kita terus sekarang nggak ada, besok nggak ada, lusa nggak ada, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Subhanallah, mau mati 1 jam ada orang dapat hidayah karena dia. Ada orang dapat hidayah karena dia. Tapi orangnya yang menyebabkan dia dapat hidayah itu sekali mati. Tapi apakah rugi? Nggak rugi. Kenapa? Karena katanya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, "Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin." Nah, demi Allah, katanya Rasulullah, jika ada orang mendapatkan hidayah sebab kamu, gara-gara kamu, satu orang aja, itu lebih baik untukmu daripada kendaraan yang termewah. Daripada kendaraan yang termewah. Lebih baik untukmu daripada kendaraan termewah. Artinya apa? Kita memiliki kendaraan sangat mewah, kemudian kita sedekahkan. Berarti yang sangat mewah sekarang harganya berapa? Ratusan ribu? Jutaan? Puluhan juta? Triliun sudah. Bukan satu triliun, bukan. Beberapa puluh triliun. Kendaraan termahal. Bisa puluhan triliun. Pesawat. Kan kendaraan itu. Lu kita sedekah puluhan triliun. Duit 1 triliun. Insya Allah sepanjang hidup kita belum tentu bisa memiliki triliunan. Tapi dengan dakwah yang tanpa henti akhirnya mendapatkan satu orang mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, membuat dia lebih baik hidayah yang didapatkan seorang itu daripada dia bersedekah dengan harga kendaraan termewah. Rugi hasilnya? Nggak rugi. Nggak rugi, insya Allah dicatat sepanjang hidupnya dia belum tentu bisa sedekah dengan sebanyak itu. Sepanjang hidupnya ini, dia dari hidup sampai mati, dihitung sedekahnya mungkin nggak sampai puluhan juta, nggak mungkin sampai paling puluhan ribu atau puluhan jutaan, bukan puluhan juta, paling jutaan dari seumur sampai mati. Paling jutaan. Tapi dengan satu hidayah yang didapatkan seseorang lewat kita, karena kita, sebab kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Apalagi pahalanya nanti gak berhenti dari dia sudah. Pahalanya terus mengalir. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujur man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'ah. Katanya Rasulullah, siapa orang yang mengajak orang meraih petunjuk, hidayah, keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya, yang mengikuti arahannya tanpa kurang sedikit pun. Sama persis, tanpa kurang sedikit pun. Loh, kalau kita mati duluan, dia tetap melakukan, kita terus akan mendapatkannya. Karena itu tidak rugi, sehingga kita dianjurkan untuk terus mengajak orang melakukan kebaikan. Lah, hadis ini memberikan faedah kepada kita, keutamaannya mengajar ilmu. Mau nggak mau ketika kita mengajak orang, menunjukkan kepada orang, itu sama dengan mengajari. Keutamaan mengajar ilmu. Apalagi bagi orang yang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan.
maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa daripada hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengajak orang melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk yang melakukannya, yang mengerjakannya, dan mudah-mudahan kita bisa menghindarkan orang dari kemaksiatan, keburukan, kejahatan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang meninggalkannya dan menjauhinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana?